kita bingung mau kemana, langsung pulang. Mungkin dedinya juga lagi banyak pikiran kali ya. Kita minggir dulu. Ngapain Det? Kita nongkrong. Nongkrong di pinggir jalan samping supermarket gitulah, bukan supermarket kayak Indomaret, Alfamart. Kita nongkrong di situ di pinggir jalan. Kita ada tempat duduknya di situ. Kita ngobrol. Gimana sih kita deep talk bareng sama anak sama bapak. Iya. Dia bener-bener kayak masalah kerjaan kita obrolin. Masalah kayak kamu nanti kayak aku nih gimana ke depannya, terus kita mau ngerjain apa, ayo dong kita bikin apa, kayak dia selalu kayak gitu tuh. Dia selalu punya rencana yang kayak ayo bikin aja dulu gitu loh. Dia selalu ada aja idenya. Iya. Terus dia kayak misalkan nanti kita kemana, kita mau liburan kemana gitu. Oh sampai liburan pun udah ngomong. Iya, dia kadang-kadang kayaknya kalau misalkan kita ke Bali mendingan kita ke Malaysia aja deh. Ayo yuk tahun depan kita ke Malaysia, kita kumpulin duit. Kayak gitu. Dia tuh sampai segitunya. Kan kalau lagi stripping lagi apa itu kan waktunya juga Ya. bahkan lebih parah gitu kan, dan itu rentetan gitu. Kalau kita kan cuma seminggu sekali, Ya. 2 minggu sekali, 2 minggu 2 kali kayak gitu. Ada kekhawatiran gak sih Nando waktu pas pertama kali Mas Gary masuk ke keluarga DMS? Enggak ada karena mungkin Dedi pernah ngobrol, Dedi suka juga karena kebetulan Dedi tuh emang orangnya bisa ngeliat gitu-gituan ya. Dan dia tuh bisa mengontrol diri dia, kayak energi-energi negatif tuh yang masuk ke dia tuh selalu kayak dia tuh bisa kayak misalkan gini, Dad lagi nggak enak hati, lagi enak hati. Kamu lagi di mana sekarang? Gue langsung aja ke intinya karena banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya ya, dan kenal Nando juga, kenal sama almarhum juga. Banyak info yang simpang siur lah di luar sana semenjak kepergian dari almarhum Mas Gary Iskak. Ada yang mau Nando klarifikasi atau lurusin kah? Mungkin ngelurusin kali ya. Jadi gini, banyak dari kemarin tuh yang rame masalah Nando ini anaknya siapa sih sebenarnya? Ya. Dari istri yang mana? Please welcome Nando Hilmi. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya semua? Insya Allah sehat semuanya. Oke, mungkin gue langsung aja ke intinya karena banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya ya, dan kenal Nando juga, kenal sama almarhum juga. Banyak info yang simpang siur lah di luar sana semenjak kepergian dari almarhum Mas Gary Iskak. Ada yang mau Nando klarifikasi atau lurusin kah? Mungkin ngelurusin kali ya. Jadi gini, banyak dari kemarin tuh yang rame masalah Nando ini anaknya siapa sih sebenarnya? Ya. Dari istri yang mana? Jadi mungkin aku kasih tahu buat teman-teman semua, kalau aku ini anak angkatnya almarhum. Gitu. Jadi bukan anak kandung dari istri Tuh, itu bukan ya? Bukan dari istri mana-mana. Kebetulan memang apa ya? Beliau tuh bilang kamu jadi anak angkat saya gitu. Tapi dia selalu bilang kayak mungkin ke orang-orang ini anak kandung gue nih gitu. Ya, sama pertama kali Nando diperkenalkan ke kita waktu pas kita syuting di Kebumen. Kenalin anak gue gitu. Dan kalau dilihat dari muka, perangan dan segala macem,
ya Hampir gak beda jauh ya. nggak beda jauh dan kayak ya lu anaknya Mas Gary sih gitu. Jadi kita juga nggak ada yang nanya anak kandung apa bukan kan nggak. Satu nggak mungkin, kedua kayak ya emang anaknya kelakuannya sama gitu. Jadi gini, mungkin aku ceritain pertama kali aku kenal sama Dedi sama kenapa aku bisa sering bareng mungkin. Ya. Jadi Nah ini nih Nando tuh selalu manggil Mas Gary itu selalu Dedi ya. ya Dedi. Gitu selalu selama syuting apa segala macam gue selalu dengar kita lagi main mau makan pun selalu Iya. Dad. ya itu. Oke, awal mula kenal Gary Iskak. Jadi gini, dulu pas aku bayi Oke. itu dulu sempet syuting, aku nggak tahu namanya apa, Misteri Gunung Merapi atau apa ya. Aku tuh jadi anaknya dia. Ini di Film. Di filmnya, oke. Di filmnya itu aku jadi anak dia yang ditaruh di tempat sampah. Ceritanya seperti itu. Yang dibuang lah. ini berarti ini bayi banget. Iya, iya aku masih bayi. Oh Nando udah Ceritanya. main. Iya, Oh, aku oke. udah diajak sama papa kandung aku buat main film, dan kebetulan mungkin aku masuk kriterianya sebagai bayi yang lucu atau gimana mungkin kayak gitu ya. Ya kan? Oke. Kriteria bayi kan ada kan kayak gitu. Iya kan? benar. Kalau untuk casting aja kan Iya, ada itu ada kan. kan, maksudnya Bayi kayak ciri-ciri gitu Iklan kan. susu lah apa Iya, ya kan betul, pasti kan ada betul. kayak gitu. Mungkin aku dapat itu, aku jadi anaknya dia yang dibuang di tempat sampah. After saya dari itu sekitar tahun 2018, 19 atau 1920. Itu tuh aku ada syuting bareng. Sebenarnya ini aku ada kenal sama temen, ada yang kenal sama Dedi juga. Ini temen aku. Aku jadi sempet syuting Gatot Kaca waktu itu. Aku ngobrol-ngobrol sama dia, terus kayak ngomongin ada soal namanya Gary Iskak gitu. Terus aku kayak cerita sama dia, sama temen aku itu, ada namanya Ricky. Gue dulu sempet loh jadi anaknya dia karena gue ditanya sama bokap gue. Oh iya beneran. Oh terus kita ngobrol. Oh iya kebetulan nih gue bakalan ada kayak kita mau bikin film festival untuk di Jogja apa gitu kalau nggak salah. Kita terus aku kebetulan ditunjuk untuk sebagai koreografer fighting. Ya jadi dan aku kebetulan juga jadi pemeran yang jahatnya, yang antagonisnya di situ juga, dan sekalian aku buat fightingnya juga. Aku ketemu sama dia, pertama kali ketemu sama dia, aku tuh manggilnya Om Gary. Om Gary. Iya. Oke. Om Gary apa Bang gitu kalau nggak salah. Soalnya temen aku itu manggilnya Abang, gitu. Aku bilang, Om atau Bang gitu. Om, Om, bunyi Om. Bunyi Om. Aduh Om, Om. Udah lama gak syuting, maaf. Katanya juga mirip lagi. Jadi Kangen gue. Jadi pertama kali itu aku ketemu sama almarhum itu pas lagi syuting film festival. Aku ketemu sama dia, aku ngobrol, aku kayak ngasih tahu aku dulu pernah loh jadi anaknya ini. Oh itu kamu? Dia bilang kayak gitu kan. Oh itu kamu? Ya Allah sekarang udah gede banget. Udahlah kita ngobrol terus kayak jadi gimana Om? Panggil Om. Udah lu anak gua, ngapain lu manggil Om? Terus panggil apa? Terserah. Dengan gaya yang sambil bercanda gitu. Dia. Lu nerimanya juga kayak bingung kayak. Iya bingung masih kayak bercanda ini mungkin ya udahlah cuma ya sebutan udah, aja iya, kali ya. Sebutan ya kan. Cuman kita ngobrol, kita tukar pikiran kayak bikin adegan itu kita kan bareng kan. Kayak, ini gimana Dit? Ini kayak gini. Oh iya sama, aku juga kayak gitu juga. Kayak kita satu pemikiran gitu kan. Terus kayak aku ngobrol, aku tuh jadi mau deket-deket kayak ulang tahun aku juga. Jadi kita ngobrol, aku dikit lagi mau ulang tahun, aku bilang kayak gitu. Emang ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 11. Loh bareng dong. Jadi aku sama Dedi itu ulang tahunnya bareng. Sama 11 Juli. 11 Juli sama-sama. Ya, sama 11 Juli. Oh. 11 Juli. Makanya Mungkin kayak dari situ kali ya mungkin karakternya sama, Iya. pola pikir sama. Gitu. karena aku mikirnya kayak 11 Juli. Kayak aku jadi cermin itu kayak gue tua begitu deh kayak. Kayak aku mikirnya gitu. Mungkin dia juga mikirnya dia mirror juga ke aku. Lah ini pas gue muda dia bilang kayak gitu. Jadi kayak udah saling mirror.
ya kamu tahu sendiri lah kalau misalkan Dedi muda juga pernah kayak kamu, misalkan kayak gitu contohnya. Dia selalu kayak gitu. Dia pernah kok kayak kamu tuh mirip sama Dedi. Dia pernah ada momen ngomong kayak gitu. Mas Giri tuh kalau misalnya lagi nggak in frame dan tidak in frame pun dia selalu lucu ya. Selalu ada aja tingkahnya yang jenaka. Tapi ada beberapa momen ketika lagi ngomong serius tuh deep banget. Wah, untuk gue aja yang baru kenal, gue ngerasa kayak deep banget gitu. Artinya. Jadi kadang-kadang menghabiskan waktu sama beliau untuk ngobrol aja itu kayak nggak kerasa itu azan subuh kayak gitu ngobrol. Aku sering banget ngobrol sama dia kayak kita tuh pernah loh di pinggir jalan kita berhenti kayak kita ketemuan. Aku ceritanya habis selesai nganterin motor temennya di Citra Grand ya kan. Selesai nganterin itu tuh kita bingung mau kemana, langsung pulang. Mungkin Dedinya juga lagi banyak pikiran kali ya. Kita minggir dulu, ngapain Ded? Kita nongkrong. Nongkrong di pinggir jalan samping supermarket gitulah, bukan supermarket kayak Indomaret, Alfamart. Kita nongkrong di situ di pinggir jalan. Kita ada tempat duduknya di situ, kita ngobrol. Gimana sih kita deep talk bareng sama anak sama bapak. Iya. Dia bener-bener kayak masalah kerjaan kita obrolin. Masalah kayak kamu nanti kayak aku nih gimana ke depannya, terus kita mau ngerjain apa. Ayo dong kita bikin apa kayak. Dia selalu kayak gitu tuh. Dia selalu punya rencana yang kayak ayo bikin aja dulu gitu loh. Dia selalu ada aja idenya. Iya. Terus dia kayak misalkan nanti kita kemana, kita mau liburan kemana gitu. Oh sampai liburan pun udah ngomong. Iya, dia kadang-kadang kayaknya kalau misalkan kita ke Bali mendingan kita ke Malaysia aja deh. Ayo yuk tahun depan kita ke Malaysia, kita kumpulin duit. Kayak gitu. Dia tuh sampai segitunya. Dia kayak sering apa ya, kita bikin konten yuk. Apapun dia selalu kayak ayo bikin apa. Nih maksudnya dia selalu mikirnya mungkin kayak gini ya. Ini ada gua udah maksudnya untuk secara jam terbangnya lumayan. Dan udah alhamdulillah dia banyak yang dikenal. Ayo lu manfaatin gua gitu loh. Dia selalu kayak gitu. Dia kayak Mas Giri mintanya begitu. Iya dia minta ayo nih ada Dedi, ayo Dedi bantu. Iya. Dia selalu kayak gitu. Ayo Dedi bantu. Ayo kamu mau ngapain? Ayo bikin konten. Apa? Mau podcast atau mau apa? Mau bikin film atau short movie atau apa? Ayo dibantuin. Cuman gini, sistemnya itu emang kita benar-benar dari awal ya emang nggak ada budgetnya. Yang kayak kita ngumpulin mungkin patungan atau apa. Ayo yang mau bener-bener kayak dari awal banget, dia selalu kayak gitu. Iya. Dia tuh emang bener-bener yang kayak ayo lu ngerangkul orang tuh. Bener-bener definisi orang rangkul tuh. Ayo dong lu. Ya itu gue ngerasa sih bener itu kelihatan banget gitu. Jadi tuh dia kayak ayo apalagi yang dibikin supaya kita juga dapat insight yang banyak gitu loh. Kalau misalkan orang udah bisa ngelihat kayak wah ini dia sering bikin konten, mungkin kayak dari sponsor-sponsor atau apa itu kan bisa kita dapetin gitu loh. Betul. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang sering ditimbulkan dari beliau gitu. Oke. Dia tuh selalu tanamin ke aku. Ya mungkin ke anak-anaknya juga sama gitu. Oke. Sebentar. Apakah Mas Giri lebih banyak menghabiskan waktunya sama Nando atau Nando ngerasa kayak ya sebenarnya sama aja seperti anak-anak yang lain gitu pembagian waktunya dan segala macam. Tapi Nando kenal sama semua anak-anak kandungnya Mas Giri. Kenal. Hubungan baik semuanya. Hubungan baik Dari anak pertama. Karena kan aku sering itu ngelihat Nando itu di postingannya Bunda Ica. Iya Bunda Ica. Sama dekat banget sama yang si kecil tuh si ya, cantik Takia. Gitu. Ya dekat aku sama Bang Azria, kita sering kontak-kontakan juga, sering ngobrol kayak ngasih tahu untuk keadaan Dedi kayak apa ya kan, karena posisinya pas kayak misalkan dia syuting kan dia kan badannya selalu nggak enak karena mungkin kurang rest. Iya. Ya kan, kayak syuting tuh kenapa sering ngajak aku sekalian aku juga ngejagain dia juga. Oke. Gitu. Ini kalau misalnya pas lagi syuting bareng enak. Kalau misalnya nggak syuting bareng itu gimana? Kalau ini kadang-kadang kita suka ketemu apa kita nongkrong atau di mana itu ketemu sama orang, selesai dari ketemu sama orang ntar kita kemana kayak gitu. Kayak gitu dia suka lebih ngajak kayak misalkan nih mau ketemu sama Om Fadi nih sini kamu kayak gitu. Biasanya nanti aku datang kayak gitu. Nggak instan sih maksudnya nggak sering sih, tapi kayak lebih sering
ketemu sama dedinya. Kayak misalkan seminggu tuh bisa 3 atau 2 kali atau mungkin kayak lagi bareng atau apa tuh aku ke lokasi syutingnya atau apa, sering kayak gitu. Sering kayak gitu ya. Oke, kalau momen kebersamaan yang paling memorable buat Nando bersama almarhum apa? Ya itu ngobrol berdua, Deep talk. deep talk. Dia benar-benar kayak nge-push aku supaya aku ayo, katanya mau syuting. Ayo dong semangat. Itu selalu. Selalu dia kayak gitu. Ya kita juga dengar soalnya kan. Dan dia tuh selalu ngomel kalau misalkan aku udah kayak fokus sama game. Dia kayak Bener-bener kayak ke anak sendiri ya. iya, iya, makanya ya aku benar-benar dapat kasih sayang papa tuh, maksudnya orang tua sama Dedi tuh dapat banget gitu. Makanya kayak wah, ini senang gitu kayak diperhatiin sama orang tua gimana sih, Om, kayak gitu. Iya. Terus mungkin kayak kita touring bareng tuh seru gitu. Tapi Nando memang hobi motor juga Iya, atau apa karena mengenal Mas Gary akhirnya hobi motor itu tuh timbul? Enggak, aku emang kebetulan hobi banget naik motor. Oh jadi pas banget ya, emang bener-bener cerminan banget ya. Bintang kalian sama, tanggal lahir sama, Iya, hobi sama. hobi sama, cuman nama belakang lu aja nggak ada iskaknya. Betul. Gitu. Berarti kalau sama semua keluarga Mas Gary sama mama Mas Gary itu Oh iya, kenal? aku kenal sama Bunda Vira, ada. Oke, kalau misalnya tadi kan Nando sempat bilang bahwa Nando sering dikenalin kayak contoh ke kita nih ke keluarga DMS, kayak pertama kali kita ketemu, ini kenalin anak gue gitu kan Mas Gary. Gue yang lagi makan, hah? Gede amat anak lu. Iya. Maksudnya dengan lu punya tato yang sama kayak beliau gitu, banyak dan keren gitu kayak oh ya emang wajar sih gitu. Latahnya sama, kelakuannya sama, lucunya sama gitu kan. Nah, maksud gue kayak ini kan jatuhnya lu seperti kayak anaknya beliau nih. Dan selalu dikenalkan ke teman-teman beliau kayak anak gue nih. Ya kita nggak nyangka adalah anak kandung gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk di keluarga Mas Gary sendiri, lu dikenalkannya sebagai apa kalau boleh gue tahu? Kalau itu Teman kayaknya kerja kah atau apakah? Atau kalau dikenalin ke keluarga kayak aku belum tahu karena aku nggak pernah denger juga sebelumnya. Tapi aku selalu bilang ini Bunda Vira, ini Bunda ini. Oh manggilnya ini ya? Iya selalu kayak gitu doang. Jadi nggak ada kayak obrolan ini kenalin ini anak, kayak nggak dibilangin. Cuman mereka tahu. Mereka tahu dan Tahu. Gary pun Nando pun ya menganggap mereka ini adalah ya keluarga, bagian dari keluarga juga gitu ya. Aku ya udah, maksudnya aku dekat sama Dedi juga, ya berarti aku juga harus menjaga keluarganya kayak Neni, siapapun, Bunda, semua adik-adik, maksudnya kayak Takia, Adila, Gugi, Sabia, Bang Azriel, kayak gitu. Kalau sama Azriel tuan siapa? Bang Azriel. Oke. Kalau kita ngomongin sosok seorang Gary Iskak, bagi Nando itu almarhum itu seperti apa sih? Luar biasa sih. Karena gue ngerasa gini, Nando kenal Mas Gary walaupun ya akhirnya kita tahu ternyata bukan anak kandung, tapi dia seperti anak. Dan waktu kebersamaan Nando bersama dengan almarhum Mas Gary kan cukup lumayan lama gitu dibandingkan misalnya sama gue deh gitu. Gue kenal Mas Gary, ya kenal beliau karena ya senior ya kan. Terus baru setahun terakhir ini kita berapa kali collab sampai akhirnya di beberapa bulan terakhir ini tuh kita being intense karena Mas Gary udah jadi keluarganya di Hari Misteri Sarah. Nah di situ gue ngerasa gue punya kakak sebenarnya sama Mas Gary. Dari yang gue manggil cuman Gary doang sampai gue manggil Mas Gary sampai akhirnya gue bilang kayak kalau lu kenapa-napa lu kabarin gue, I will help you, gue akan backup lu ya. Maksudnya kan gue tahu kondisi Mas Gary tidak seprima dulu lagi gitu kan. Lo kalau apa-apa bilang, gue bilang gitu. Ya Mas Gary pun sebaliknya gitu. Ya santai, gue masih muda, gue bilang gitu kan. Walaupun beliau juga masih muda gitu kan. Nah, gue ngerasa Mas Gary itu seperti kakak gitu. Dan dengan waktu yang cukup singkat ini tuh deep banget gue ngerasa gue punya koneksi sama Mas Gary. Apalagi Mbak, Pak Dem, Wisnu juga sama, merasakan hal yang sama. Nah untuk Nando sendiri sosok Mas Gary itu sosoknya seperti apa sih? Apa ya?
Yang pastinya Dedi tuh orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia ngajarin kita untuk gimana caranya jangan menyerah. Ya. Jangan malas-malesan. Oke. Dia tuh selalu kayak ngasih tahu, nih gue sakit aja masih mau kerja loh. Ya. Jangan lu gara-gara cuman sakit sedikit lu udah ngeluh. Dia capek, tapi dia tahu tugas dia gitu. Dia harus kayak gimana, dia harus pastikan punya anak istri. Dia kayak ngecerminin tuh kayak gitu, kayak lu mau dapat kerjaan lu harus keluar dari rumah, lu harus keluar dari zona nyaman lu. Ya, setuju. Gitu. Dia harus pokoknya gimana caranya lu harus ngecambuk diri lu supaya lu nggak jadi malas. Dia bilang kayak gitu. Makanya dia sering banget tuh kayak, kamu capek begitu, terus apa kabarnya Dedi? Dia tuh selalu kayak gitu. Emang kamu kira Dedi setiap hari kerja emang kamu bilang gak capek? Ya capek, cuman apa? Ada semua tanggung jawab. Ya. Itu dia selalu ngasih tahu kayak laki-laki harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kalian lakuin sekarang. Kayak misalkan ya lu udah nikah, nanti suatu saat lu bakal nikah, lu harus bertanggung jawab sama istri lu, ya kan? Dan itu bukan cuman istri, lu punya orang tua, ibu yang masih hidup, ya lu harus pikirin gitu. Lu harus gimana caranya kalau misalkan lu punya rumah, lu harus bayar. Pokoknya dia kayak ngasih tahu gitu. Dan memang dia tuh ngasih tahu sebagai bapak yang nih lu harus strong lo, nih laki-laki lo kayak gitu. Iya. Jangan kelemar-kelemar. Ayo lu harus bisa. Makanya dia kenapa selalu bilang ayo diet. Ayo mau syuting apa enggak? Dia tuh selalu maksa gitu. Bener. Dia tuh selalu maksa. Ayo nih diet nih. Kadang-kadang suka ngelaporin ke Padem. Padem nih, gue udah ngasih tahu nih suruh diet nih. Karena gue sempet lihat beberapa foto yang lu tunjukin ke gue. Gue kayak waktu pas lihat foto lu, itu masih diposting gak sih di Instagram? Masih. Nah nanti ini gue kasih lihat yang ini. Beda banget cuy. Beda banget. Ya gue juga sama sih, gue juga beda banget dengan kenaikan total 18 kilo ini. Berarti sekarang berapa berat badan? Kemarin sempet parah men. Berapa? Kan gue pertama kali gue masuk di TV nasional dan mulai dikenal itu 2015, berat badan gue sekitar 78. Ya, 78 kilo. Terus sempet 99,6. Luar biasa. Ya pas COVID itu kayak gue ngiket tali sepatu aja ngangkat gitu. Keganjel ini keganjel. Tas pinggang ya. Iya tas pinggang, keganjel tas pinggang. Padahal gak bawa tas waktu itu kan. Sekarang lagi di 92. 92 ya. Itu pun masih berat banget rasanya untuk main pedal gue. Luar biasa 92 ya. Itu. Ya makanya alhamdulillah nih aku udah 100. 100 berapa? Aku 104 sekarang. Dari 100? 107. Oke. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit on the way. Menjalankan apa yang dia disuruh lah ya. Ya kan. Benerin badan lagi. Fokus lagi kerjaan gitu. Kalau ngomongin Mas Gary, ini gue mau cerita sedikit. Selain, tadi kan gue bilang selain sebagai kakak. Kenapa gue kayak gini. Gue orang yang gak bisa nangis Gar. Nando, gue orang yang gak bisa nangis. Waktu gue dengar kabar Mas Gary pergi, gue tuh kayak, hoax nih, ada aja orang. Tapi yang ngasih berita orang terpercaya, yang mana waktu itu gue nonton konser bareng sama Dad, sama Bunda Ica, sama Mbak Ika. Mbak Ika yang pertama kali ngasih kabar gue. Mbak Ika jangan bercanda. Dikirimlah pengumuman kapan dimakamkan, kapan di mana rumah dukanya. Gue tetap masih nggak bisa terima. Sampai akhirnya gue tanya Mbak, tanya Pak Dem, bener. Mas Gary itu kenapa gue nggak bisa tahan air mata gue. Ya gue niatnya kesana ketemu terakhir lah sebelum beliau masuk kan. Terus gue mau coba nendangin lu, malah lu nendangin gue. Itu gue agak bingung gitu. Sorry banget gue mesti nendangin lu, tapi lu yang nendangin gue waktu itu. Soalnya gini, ada beberapa hal yang menurut gue
dengan waktu yang singkat banget gue bisa deep banget karena ada beberapa sifat dan karakter Mas Gary itu yang mirip sama almarhum bokap kandung gue. Gitu, makanya gue ngerasa Mas Gary bukan cuma sebagai kakak tapi ada sisi itunya. Gitu, sedangkan kalau dari umur ya lumayan juga sih. Gitu, lumayan juga, misalnya 36 ke 52 kan lumayan gitu ya. Lumayan gitu. Jadi abang masih masuk, jadi kakak jadi masuk, jadi bokap juga masih lah masuk gitu. Gitu. Itu sih yang gue ngerasa kayak jujur masih belum terima pada saat itu. Ya gue sempet cerita juga sama lu kan waktu pas H+1, waktu pas 1 hari setelah beliau dimakamkan, gue kayak mimpi yang gue mikir kayak itu bukan mimpi deh gitu. Itu kayak alam bawah sadar gue yang gue ngerasa masih gak terima gitu. Gue pengen ngerasa kayak Mas Gary masih hidup deh, pengen gue bongkar. Itu kayak ayo bangun lagi. Aku juga mikirnya gitu kok. Ayo bangun lagi, maksud gue kayak 2026 ini banyak banget planning yang mau gue lakukan sama Mas Gary. Oh iya lagi, aku juga sama. Itu banyak banget men. Mulai dari Pak Dem di DMS. Ya gue bareng sama DMS dan gue di luar DMS gue juga ada beberapa planning sama Mas Gary. Ya contoh kalau kita ngomongin DMS deh. Itu 2026 tuh kita banyak agenda-agenda kan. Itu tuh kayak udah tahu nih kita mau kemana aja, kayak nanti kalau di kota ini kita makan apa ya? Kita nongkrong di mana ya? Itu tuh udah di planning, padahal itu masih tahun depan gitu. Maksudnya itu yang suka kita obrolin kan sebenarnya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang DMS nih, Dok, waktu Mas Gary masuk di DMS, apa nih yang Nando lihat? Karena kan Nando kalau misalnya dibilang ya cerminannya Mas Gary juga waktu masih muda, mungkin bintang sama dan mungkin pemikiran-pemikiran Mas Gary juga nempel di Nando. Ada ketakutan gak sih buat lu kayak misalnya contoh, wah kalau syuting horor kan pulangnya malam, ya sebenarnya nggak cuma horor doang. Kan kalau lagi stripping lagi apa itu kan waktunya juga bahkan lebih parah gitu kan, dan itu rentetan gitu. Kalau kita kan cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu 2 kali kayak gitu. Ada kekhawatiran gak sih Nando waktu pas pertama kali Mas Gary masuk ke keluarga DMS? Enggak ada karena mungkin Dedi pernah ngobrol, Dedi suka juga karena kebetulan Dedi tuh emang orangnya bisa ngeliat gitu-gituan ya. Dan dia tuh bisa mengontrol diri dia, kayak energi-energi negatif tuh yang masuk ke dia tuh selalu kayak dia tuh bisa kayak misalkan gini, Dad lagi nggak enak hati, lagi enak hati, misalkan, kamu lagi di mana sekarang? Dia bilang, aku lagi di luar, tempatnya di sini. Ya udah, tungguin. Tiba-tiba kayak pas lagi nggak enak hati, tiba-tiba langsung kayak diem. Itu cuma by phone? Dia telepon. Dedi nggak nyamperin lu, nggak apa gitu? Enggak, cuma dia bilang mungkin dia, aku bilang gimana pas ditelepon lagi, udah enakan kan, udah nggak terlalu ini. Udah Det, aku bilang udah aman. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu emang banyak di situ kata dia gitu. Jadi sebelum masuk keluarga DMS ya. Itu juga dia tuh emang udah bisa. Gitu. Nando taunya dari kapan tuh? Dari awal kenal? Dari awal udah tahu. Dia tahu. Kalau Mas Gary punya kemampuan itu gitu. Ada, ya. Ada kayak gitu. Terus aku mikirnya Dedi tuh bukan yang syuting film yang dia tuh sampai yang mikir banget. Jadi aman. Aku mikirnya ya ada Tante Sarah juga. Ya kan, dan itu rame-rame dan itu membuat dia yang jadi leluasa juga. Yang mungkin kalau syuting kan beda nih, syuting film tuh kayak harus gimana caranya mungkin in karakter dan skripnya, skrip dan lain-lain, blocking, macam-macam. Kalau di DMS kan ya kita benar-benar penelusuran, ya udah penelusuran. Dan dia mungkin suka dengan ini karena ya dia seperti itu gitu loh. Dia emang kayak dunia yang kayak gitu-gitu tuh dia tahu. Ini mungkin kilas balik sedikit kali ya. Mungkin di sini juga ada Saradik juga yang nonton. Jadi waktu awal mula Mas Gary jadi bintang tamu, itu kayak masih sekilas doang tuh.
pas bintang tamu kedua kayak Mbak tuh ngeliat kayak ini Mas Gary kemana sih, jalan-jalan ya, kok lu bisa begitu sih Mas gitu. Nah pas sudah masuk di DMS beda lagi. Tadi Mas Gary ngapain? udah mulai kelihatan sama Mbak gitu kan, kayak wah sinergis nih gitu. Dari segi kemampuan, dari segi energi segala macem gitu. Jadi gua pun ngerasa Mas Gary masuk di keluarga DMS jadi bunga yang ke-7, terus kemudian di ulang tahun yang ke-7 pula yang kita umumin, itu tuh kayak udah punya banyak arti aja sih buat gua gitu. Dan coba deh kalau misalnya Nando lihat kayak misalnya kita udah ada Mas Day juga, ada Wisnu juga, sama-sama gambar tapi saling menguatkan satu sama lain. Ya, betul. Nah gua ngerasa di sini peran gua sama Mas Gary nggak jauh beda, tapi kita saling melengkapi, Saling backup gitu. saling backup each other. Mas Gary yang bisa di depan bareng sama Mbak, gue di belakang bikin perimeter, atau mungkin sebaliknya, Ya. kayak gitu. Itu gue ngerasain banget ketika ada Mas Gary tuh kayak Jadi pelengkap gitu ya, jadi lengkap. lengkap banget men. Even sampai tadi malam aja gue ngerasa kayak mestinya ada dia nih gitu, mestinya ada dia nih, gitu. Oke. Tapi jujur sampai sekarang aku tuh ngerasa dia bukan lagi, maksudnya dia masih ada di rumah lagi, mungkin lagi nongkrong sama teman-teman ya. Sekarang tuh yang aku rasain kayak ya lagi keluar kota mungkin. Kayak pikirannya cuman gitu. Aku cuman mikirnya si Dedi kayaknya lagi keluar kota, lagi kerja. Sekarang tuh aku mikirnya gitu. Gue pun sempet tetap berpikir seperti itu karena kan gue ketemu Mas Gary kan seminggu sekali ya, jatuhnya kan. Gue mikirnya kayak lagi sibuk masing-masing gitu. Karena kan gue juga kadang-kadang ketemu Mbak seminggu sekali, ketemu Pak Dem seminggu sekali, ya kadang-kadang bisa seminggu 2 kali kalau misalnya kita mau makan doang apa segala macem. Cuman ketika kemarin berangkat ke Semarang gue berasa sih, gue berasa seharusnya ada Mas Gary, ada lu. Betul. Gue ngerasa banget sih kayak mestinya keberangkatan ke Semarang untuk episode spesial Semarang itu adalah episode perdana DMS full team, episode spesial tanpa ada bintang tamu. Bunda Ana, Mas Day, aku, Pak Dem, Mbak, Mas Nunu, maksudnya sama Mas Gary gitu. Jadi kayak kemarin tuh kayak kita syuting baru nyampe di sana tuh kayak ya udah akhirnya cuman mengenang beliau dulu aja gitu. Kayak juga dia ngikut deh. Ikut juga deh kayak dia. Itu Mbak yang cerita aja deh. Lihat lu tuh emang kacau sih. Bunda Ana aja yang cuman berapa jam ketemu sama beliau tuh kayak dalam banget rasanya. Ketemu di Sensi cerita kemarin gitu. Tapi kalau boleh tahu gak sih apa sih rutinitas bokap lu Setiap hari. sebelum atau sesudah DMS lu tahu gak? Sebelum paling syuting, kayak syuting Oh, ada syuting dulu sebelum ke lokasi DMS ya? Ya terus mungkin kayak motoran. Gokil ya. Ini ya. Jadi tuh dia sebenarnya ada mau ke Cirebon atau apa gitu ya, motoran. Terus paling podcast sama Cap Tawa teman-temannya mereka tuh. Oh iya, ada yang latah-latah. geng latahnya latah. dia. Oke. Gitu sih. Kebanyakan pas sebelum masuk DMS, keluarga DMS, ya paling kayak kita mau bikin podcast lah, kita mau banyak rencana-rencana kayak gitu. Gitu. Pas aku ngelihat Dedi masuk DMS, aku bilang, wah keren. Aku juga kan sempat nonton juga kan. Cuman ya udah cuman seliwat doang gitu. Kayak yang biasanya FYP gitu kan. Aku lihat wah ada DMS lihat. Apa sih kayak kan banyak yang viral-viral gitu kan. Aku lihat sih lagi rame kayak gitu. Konten DMS ada banyak FYP ya? Banyak. Oh. Banyak banget. Makanya aku kayak cepet selewat pas lihat Dedi jadi yang pertama kali tuh yang lata-lata ya gitu. Itu aku nonton. Oh iya, yang sama siapa? Sama Om Bayu, sama siapa? Om Pitung. Iya. Mereka itu aku bilang capek banget tuh syuting sama mereka.
syutingnya nggak beres-beres, latah mulu. Ngeditnya juga Pak Dem capek, banyak yang ditut gitu. Hah? Iya. Aku emang usil. Aku. Oh iya deh. Oke. Tapi gini, feeling lu kalau misalnya lagi nemenin date gitu, DMS gitu, berasa nggak sih atau gimana gitu? Kalau aku, Nah, kan udah berapa kali nih? aku sekali. Ya tapi kan lama. Iya lama. Berapa hari tuh? Oh iya benar. Berapa hari ya kan? Seru sih, aku orangnya berasa banget. Lu termasuk sensitif gak sih sebenarnya? Sensitif, agak sensitif gitu-gituan. Oke. Maksudnya tapi tidak peka adanya Ya. makhluk itu kan, tapi aku merasain kalau misalkan menurut aku itu ada hal-hal negatif, aku ngerasa. Sangat merasa banget. Dan aku tahu misalkan cuman yang kayak oh ini mungkin ada setan yang cuma lewat. Oh ini rame nih kayak gitu. Oh ini rame nih kayak gitu. Ya aku berasanya terus kayak misalkan kalau misalkan lagi kayak tiba-tiba kayak ada yang niup gitu tuh pernah tuh ngerasain sih kayak gitu. Pernah ngerasain kayak gitu. Perasa banget kalau aku. Oke, ini gue nggak tahu di ketika podcast ini tayang apakah episode spesial yang di Kebumen dan Jogja itu udah tayang apa belum, tapi gue pengen tanya aja sih. Lokasi terakhir. Itu kan lumayan menyeramkan juga ya. Sangat. Maksudnya dari kita nggak usah ngomongin ada apa di sana, tapi secara mata yang kita lihat itu kan mengerikan ya tempatnya. Sangat. Dengan gelapnya, tiba-tiba di belakang ada hutannya. Iya benar. Gitu. Kan kita split tim tuh. Lu ngerasain? Gue merinding lagi, gue nginget lokasinya. Lu ngerasain sesuatu kan? Lu kan? Aku berhasil diliatin sama perempuan. Kalau aku di situ. Oke. Pas aku nggak ngomong memang, tapi pas timnya ibu sama kan Dedi datang. Ibu Om Jeff sama Om Fadi. Om Jeff sama aku. Ya Kang Jeff, aku sama Mas Nunu, Mas Day, Ibu sama Dedi ya. Sama Om Dimian. Pas datang ke situ dia ngomong Mas D atau siapa ya? Atau ini di tim lo? Oke. Atau ibu atau Dedi gitu yang ngomong. Ini perempuan. Wah. Beneran aku udah mikir di otak aku itu ada cewek perempuan di ujung pendopo itu, aku bilang. Dan ditunjukin itu ngeliatin aku. Dan sama dan itu pas datang ke situ bilang, ini perempuan. Loh aku oh itu ya. Soalnya fokus aku itu tuh kayak ngeliatinnya ke ujung sana terus. Ketariknya ke sana. Ya. Aku kayak aku ngeliat gitu. Padahal lu di belakang layar ya? Iya, aku di belakang. Di belakang kamera ya, di belakang kamera. Terus aku lihat. Kan abis itu ternyata anak ibu tuh ngebebasin ya. Ngebebasin dia atau gimana gitu. Pas ngebebasin, habis selesai dari situ, aku bilang, oh perempuan. Bener perempuan. Aku takutnya dia suka sama aku. Soalnya dia ngeliatin aku mulu. Love you ya. Mentang-mentang udah crossover, berani lu. Udah. Coba kalau enggak datang nanti. Jangan dong. Oke. Aduh. Kalau misalnya hal-hal yang spiritual kayak gitu tuh, Mas Gary juga ini nggak sih suka discuss juga sama lu nggak sih atau kayak misalnya selama ini sih. Nih Do, lu ini apa gitu. Pernah nggak ngobrol kalau untuk makan, kalau di talk antara anak sama bapak kan sering, tapi kan kalau untuk kemampuan Mas Gary yang seperti ini kan nggak semua orang banyak yang tahu, sampai akhirnya kan ke blow up lah, ya kan, berapa kali kita collab, akhirnya kita sinergi, akhirnya ya orang semua tahu ternyata Mas Gary bisa dan punya kemampuan seperti itu gitu. Lo dititipin sesuatu kah atau apa gitu? Kalau dititipin enggak sih. Enggak ada, maksudnya paling cuman kayak dia kasih tahu kayak ini kalau misalkan pengen tenang ini baca culat. Oh ya Allah, baca surat ini dikasih tahu Dia selalu kayak gitu.
Jadi ada petua-petuahnya ya di agama juga yang ngetin Nando gitu ya. Ya, ini kalau misalkan lagi di mana nih bacanya seperti ini. Aku sering tahu ngelusin Dedi. Maksudnya dia kan lagi sakit kadang-kadang perutnya. Iya, iya. Kadang minta tolong bacain dong biar Dedinya agak enakan. Disuruh kata dia pegang ya. Jadi ditempel di perut. Iya, ditempel perut. Dielus terus aku bacain doa. Jadi dia sama juga kalau dia tuh kalau misalkan lagi kayak aduh kayak berat nih aku beres after penelusuran, terus gini sama dia. Gitu. Emang ada yang ikut kata. Ya udah pastilah kata dia gitu. Oke, ada kejadian memorable gak sih yang paling lu inget ketika lagi lu ikut syuting DMS bareng Dedi juga? Yang cewek tadi kan itu kan pertama tuh dari awal pas masuk lokasi. Tapi yang paling memorable ada lagi nggak selain itu? Aku paling bilang cuman ini doang sih ini yakin tempatnya kayak gitu. Ini serem banget. Aku pas rumah sakit di Kebumen itu. Oh yang ini yang pertama, yang lagi tayang. Yang lagi tayang sekarang malah aku bilang, "Dat, ini beneran di tempatnya." Aku bilang, "Ini serem banget." Aku bilang, "Aduh, Aku bilang, "Ini gede banget." Pas aku ke ruang jenazah tuh aku nggak berani aku ke dalam. Jadi kan Om Fandi kan jadi. Aku yang masuk jadi. Aku bilang, mana ya, Det? Kayak aduh, Dedi juga bilang, Dedi mual-mual dari tadi. Dedi muntah mulu kata dia gitu. Kayak enak nih gede-gede di sini kata dia gitu. Dia bilang sendiri. Ya, Det, aku juga kayak itu pas. Jadi ada lorong yang waktu itu ada lorong setelah ruangan jenazah tuh ada tempat kayak sebelahnya. Terus lorongnya tuh gede. Aku nggak, aduh posisinya di mana itu? Oke, ini kan kamar jenazah. Kamar jenazah. Kan kita keluar dikit, terus ada lurusan jalan lagi yang kita ketemuan. Itu Om. Yang lorong di tengah, kita ngambil stock shot jalan. Iya itu betul. Iya, oke ingat. Di situ Om, itu kan belum kesorot sama kamera. Iya. Aku sama Om Deden berdua-dua. Om Deden. Ini Deden yang badannya gede itu. Iya yang sterak. Tapi cong. Ya sterak. Oh ya Allah. Ya yang sterak. Iya yang ketemuan itu. Nah itu aku bilang Om Deden ini rame banget. Aku bilang, iya Nduk, lu berasa juga ya? Kata dia gitu kan. Dengan Jawanya dia. Dengan Jawanya dia. Ya aku bilang, iya berasa Om. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, ayo majuan dikit. Ayo majuan dikit. Aku bilang, bawa obat ya kata dia. Iya Om. Karena juga rumah sakit. Iya tapi setidaknya kalau misalkan emang bawa obat Om. Itu dari tahun 97 kan? Iya. 97 ya? 97 udah gak ada. Setidaknya udah bawa tanah bukan bawa obat Om. Iya masuk akal. Iya gak sih? Bisa. Setidaknya itu bawa tanah kalau enggak bawa daun-daun yang udah gimana sih kalau bawa alang-alang. Ya kan kayak bawa alang-alang tuh kayak. Oh iya. Itu bawa kayak gitu. Ini enggak. Karena kan tumbuhan di luar juga banyak sebenarnya. Banyak Om. Maksudnya itu kenapa nyanter banget tuh obat gitu loh. Gila aku bilang beneran nih. Aku bilang ini kayak bukan ya. Kayak bukan bawa obat yang aslinya. Kayak ini bawa yang bikin obat kayak. Aku kira gitu ya. Kayak ini yang bikin obat deh. Makanya aku agak memori ada yang Kebumen sih menurut aku itu yang lumayan serem. Kalau yang di Jogja itu tuh kayak aku ini aja kayak disukain aja sama. Kalau yang aku mikirnya gitu. Disukain ya rasanya. Ya tapi kan emang rasa nggak pernah bohong. Bau, ya kan? Juga bener. Lupa nama, ingat rasa. Ya. Gitu. Jadi yang aku kesannya di DMS mungkin sama Dedi kayak Dedi tuh merasa mual kayak, aduh Dedi kayak perasaan cuman jalan doang. Dedi sakitnya malah pundak malah bukan kaki. Tolong nak pijitin dulu. Pas di hotel tuh, nak pijitin dulu kan nak. Dedi sakit sakit banget pundak dia. Berat. Lah, kan yang jalan kaki. Pundak dulu deh kata dia. Pundak dia bilang, ya udah. Dia kan suka banget diinjek-injek. Sama lagi sama kayak gue. Dia suka banget diinjek-injek. Sama kayak gue tuh. Cuman tapi kaki satu ya nak katanya kamu berat. Sama, saya juga.
sama ya. anak angkat. Ini juga anak angkat saya nih. Kaki satu ya, tapi agak melayang, jangan diketekan, jangan naik banget gitu. Iya. Kalau nggak patah nanti. Hah? Apa? Ah, Nggak bisa, bukan dong. Nggak, bukan maksudnya anak diangkat gitu. Kalau diangkat gitu sih ya saya tidak kuat kalau itu. Aku boleh minum dulu. Iya, minum dulu. Minum dulu. Hah, Enak banget. minumnya ada warnanya. Gue kagak dikasih warna sama Nindi. Kurang aja Nindi. Diet. Oke, berarti Kebumen ya yang paling berasa ya Kebumen sih. di rumah sakit itu Luar ya. biasa itu. Energi. Lu sempet gue kasih itu gak sih minyaknya si Kang Jeff? Sempet Kan? Iya, itu. Enggak, karena Dedi ngomong gini. Fat. Nando tuh. Oke. Jangan gua doang yang begini. Iya kan. Wih. Aku cuman Ikutan syuting kagak, cuma nemenin doang. makanya aku cuman jadi kayak selesai dapat dari itu kayak nengok kayak ada yang orang lewat lah, ada yang kayak apa sih tiba-tiba kayak gitu kan, kayak ada kesak dikit kayak jadi kayak apa sih kayak gitu loh, jadi ya kayak apa aku bilang apa sih aku bilang, makanya kebanyakan dikagetin ada tuh yang kayak mirip tensi tuh ada tuh yang BTS-nya Mbak Ibu yang mirip tensi ada. Oh. Siapa? Idas ya. Oh iya, Dia siapa? Ridas. dia sambil gini. Bang. Apa sih gue? gue jadi tuh, weh, apa sih gue? Iya. Dia jadi kayak apa sih aku bilang, udah di orang diem aja udah. Ini belakang. Udah lu maju aja. gue belakang. Ini gue baru tahu nih ternyata orang-orang di belakang kamera pun ketika lagi ngambil long shot, mereka pada takut juga ternyata. Iya, maksudnya kayak mungkin satu di situ kebon antara kita takut setan sama takut ular. Iya benar. Gitu. Jadi tuh akunya lagi berasa diliatin, dianya juga kan dia tuh kamerain ke aku juga buat ngeliatin aku, kok brengsek aku. aku juga Bang, woi apa? Kagak, udah kata dia gitu. Aduh gue dilatain. Siapa tensi Ridas ya. Ridas. Anak Gen Z Ridas nih. Aku bilang, ya udah aku bilang, gue juga takut juga ada ular gue bilang kayak gitu. Itu ada yang ngeliatin gue di blog. Iya bang kata dia. Iya gue. Malah curhat lupa syuting dia jadinya kan. Iya makanya. Dok kan ini kita sempat juga nih waktu pas kita pindah nih dari Kebumen pas ke Jogja kan kita sempat mampir ke Ibu ke Parangkusumo. Itu ya. Nah di situ tuh ada satu momen kita rame-rame berdiam diri di tepi pantai, terus ya berdoa, salam segala macam, nyapa ya, lebih ke menyapa gitu kan. Ada sesuatu yang lo rasain nggak? Sampai akhirnya lo ditarik sama Mbak berdua. Kan kita semua udah tuh. Nah ini kan Mas Gary. Nah terus akhirnya Nando juga tuh. Ya. Ada pengalaman apa nggak sih? Boleh cerita nggak sih? Yang pertama, aku nggak tahu Parangkusumo itu Di Jogja. Maksudnya tempat itu. Iya. Tempatnya Ibu. Yang kedua, jadi tuh ibu tuh ngenalin aku, dia pegang tangan aku yang itu. Pas aku kan, dudut. Jadi tuh tangannya ibu tuh pasti ini, gitu tuh, kayak digitin. Aku bilang, loh. Terus kayak airnya tuh kayak, Air. pasirnya. Oh pasir. Pasir. Oke. Itu yang kerasa dan kelihatan. Itu yang aku kerasa. Dan sebelumnya aku sebenarnya nggak paham. Cuman ibu bilang, ibu ini aku mau kenalin ini kayak Mas Gary. Ya. Dia bilang. Terus aku agak berapa detik tuh kayak gitu. Memang kalau misalkan itu posisinya air emang pas mau surut. Cuman kayak
dikelitikin gimana sih? Kayak dibikin kelitik gitu deh. Kayak pas di tangannya ibunya, tangan ibu begini, terus kayak gitu. Oke. Dan aku Sempat ngeliat sesuatu nggak? sesuatu sih enggak. Cuman aku ngerasain kayak ini apa sih? Kayak bertanya-tanya aja. Oh, bertanya-tanya. Karena nggak tahu tiba-tiba. Karena nggak tahu tiba-tiba gitu. Karena aku nggak tahu kalau Parangkusumo itu tempat ibu. Ya. Aku Ya salah satu yang bisa diakses lah. Iya, aku, nah itu yang aku nggak tahu, makanya aku kayak, loh kok bisa gini? Gitu. Yang aku rasa emang benar-benar kayak, apa sih kalau orang kenalan sih, gimana sih? Kasih perkenalan gitu kayak, misalkan dia tuh kayak ngasih taunya cuma, dikasih, kayak disalamin juga gitu. Kayak ngerasanya itu kayak disalamin. Yang dari sininya berasa kayak apa? Selain Nggak posisinya di sini. Oh di situ. Di sini, kan ibu. Kayak dikasih set, aku kayak dikasih say hi juga gitu. Oh, kayak diperkenalkan nih gitu loh. Dikasih taunya gitu. Oke. Yang aku rasain juga apa ya? Kan kata ibu suruh merem kan satu-satu. Ya biar lebih fokus lah ya. Kan disuruh merem. Apa yang dilihat kata itu? Nah, apa tuh? Karena gue waktu pas lu lagi sama ibu, gue lagi sama Mas Gary kan lagi ngobrol. Apa yang Nando lihat? Slayer hijau, Selendang. selendang hijau. Itu tuh kayak benar-benar kayak apa sih? Kayak ke muka gitu. Oh, malah ke muka bukan ke tangan aja ya? Gitu. Itu yang aku rasain. Ya disuruh merem kan sama ibu kan. Cuman yang itu langsung kayak Slayernya tuh kayak gitu. Yang aku rasain. Hijau. Dan ada kereta kuda gitu. Kayak ada kereta kudanya. Berasanya gitu ya? Gitu yang aku rasain. Dan bener-bener itu kayak nyata pas merem itu. Kayak bener nyata. Makin nyata ya gitu ya. Jadi kayak di bener-bener kayak apa sih, kayak dilus gitu loh. Kayak dilus. Terus langsung ini tiba-tiba tetek. Kayak ada bunyi apa sih? Langkah. Kayak kayak inian langkah kuda sama Si gerobaknya keretanya gitu ya. kayak gitu. Kayak pas aku lihat, kok bisa begitu ya? Aku bilang, ini beneran gak sih? Orang suruh ibu kan suruh kayak katanya merem. Padahal di sana rame kan, banyak orang di sana. Rame. Nah itu suruh merem. Ya udah aku merem aja. Aku merem. Nah itu yang terjadi. Apa katanya? Kayak salam perkenalan sih. Salam perkenalan. Oke, berarti kan selama kita syuting di Kebumen dan Jogja itu kan Nando kan bareng sama Dedi ya, tidur bareng apa segala macam. Dedi pernah cerita nggak sih sempat bilang kalau misalnya takut atau apa? Takut apa? Ya apapun gitu, entah itu takut lagi syuting DMS atau takut apa gitu, atau mungkin cerita Dedi pernah takut sesuatu nggak? Karena kan untuk sekelas Dedi mah takut tomat. Itu benar. Maksudnya kan kalau dilihat kan Dedi kelihatan kayak gak ada takut-takutnya gitu ya. Kayak gue juga kan gue gak ada takut-takutnya gitu kan. Tapi ternyata gue takut ketinggian. Ya kan, takut cintanya tidak terbalas gitu kan. Cinta yang tak terbalas ya. Enggak. Kalau Mas Gary tuh emang takut tomat. Iya. Karena waktu pas kita ulang tahun DMS, syukuran, kan gue datang telat tuh. Tapi dengan kondisi perut lapar banget gue karena udah tahu nih ada 2 tumpeng di sana. Ya kan, satu bunda kirim, satu lagi mbak siapin. Yang mana aja tumpengnya mau gue sikat. Jadi pas lagi itu kebetulan Mas Gary yang motong. Nah, Mas Gary silakan memberikan ke siapa. Itu tuh dia udah panik duluan, minta tomatnya dipinggirin dulu semuanya. Awalnya gue pikir, oh Mas Gary tahu gue nggak suka tomat. Karena itu piring pertama dikasih ke gue. Karena gue lapar banget. Pas kita makan tumpeng lagi di sesi keduanya. Ini tomat. Lah dia ketawa takut. Itu kayak gila laki loh. Takut tomat tuh kayak gimana Nah, gitu. aku rambutan. Lah. Jadi Oke. Ini bentar. Ini gue
maksudnya gini, yang namanya fobia itu nggak bisa diremehin. Iya. Tapi gue bingung apa yang, nah ini nih, apa yang kayak gini. Kalau fobia ketinggian, kayak gue misalnya lagi di PIM gitu kan, itu kan ada jembatan-jembatan gitu yang ada kacanya gitu kan. Gue tuh nggak bisa tuh yang ngejejek kayak tek langsung kayak lutut gue tuh kayak lemas banget. Nah kalau lu ngeliat rambutan apa? Jadi aku nggak tahu kenapa ngeliat rambutan hitam-hitam yang yang ada di biasanya kan ada tanah gitu ya, yang hitam-hitam gitu. Aku tuh geli. Kayak bulu babi tuh aku nggak suka ngeliatnya. Kayak bulu babi kan emang hitam semua, Iya, tapi hitam. kan berduri gitu. Nah yang kayak gitu aku nggak deh. Geli Geli. tapi nggak ngilu apa segala macam. Geli aja pokoknya langsung kayak dah. Gue jadi kepikiran nih. Tomat lucu loh. Tomat lucu. Tomat ya iyalah lucu banget sih. Ya kan? Ikan hiu aja makan tomat. Mantap. I love you so much. Gitu. Oke, kita hadirkan rambutan. Ya, jangan dong. Jangan dong. Untung itu pohonnya pohon mangga ya. Jangan Tapi kalau dong. misalnya kita flashback sedikit, gue pertama kali ketemu Nando dan juga Mas Gary lagi ya di Kebumen itu kan kayak, kenalin nih gitu. Anak gue gitu, tatoan gitu kan. Tapi kunci motor. Ternyata kok bisa sama latahnya. Itu kenapa? Bisa kontrol tapi ya. Nggak perlu diedit yang tadi tuh. Kunci. Agak spontan ya. Iya. Lucu lagi. Enggak, tapi maksudnya gini, Nando emang sejak kapan latahnya? Jujur, ini mah izin. Nggak izin. Itu boleh izin masuk, ini ada apa sih? Wangi-wangi ini, hey. Ada wangi-wangi apa itu? Sus Elizabeth. Sus Elizabeth ya. Iya. Wow, kameranya penuh. Waduh. Lu dari tadi ada wangi-wangian. Silakan loh. Oh iya. Sambil dinikmati. Boleh. Terima kasih. Oke, jujur. Enak banget. Dimsum. Weh, monyong. Dimsum. Bukan ya? Dimsum. Mau jatuh. Ada yang mentai. Iya, ini enak juga nih kayaknya nih. Gaya gue pakai potong-potong segala biasanya kan langsung lahap ya. Iya. Ntar ngunyah dulu. Wah enak kali. Berasa ayamnya? Beli di mana nih? Hah? Lu yang bawa? Iya. Wah, bintang tamu yang bawa. Wah nggak enak gua nih. Masih ada nggak? Untuk nanti malam. Gimana? Bawa banyak banget. Gimana? Lu buat apa sih? Kebetulan gue jualan dimsum om. Serius? Jualan frozennya juga. Oh jadi bisa dijual frozen? Ya bisa. Kalau misalkan yang dimsum yang masaknya itu aku ada di daerah Cibubur. Kalau misalnya jualannya ada store-nya juga? Ada. Jadi kalau misalkan untuk yang frozennya itu PO. Oh gitu. Jadi bisa PO-nya kapan aja dong pesan ya? Bisa kapan aja. Misalnya, Dok, gua besok ada acara. Sanggup nggak? Atau harus berapa hari sebelumnya? Kan PO. Ya bisa. Kayak misalkan sekalian masak juga gitu ya kan. Oh iya. Bisa. Oh bisa, oke. Bisa. Minimum order? Bebas ya. Aku nggak pernah mau. Nggak ada minimum apa segala macam. Nggak ada. Oke sedikit sebelum gua abisin nih. Itu berarti yang di kantong itu masih dimsum ya? Iya. Itu tolong dimasukin kulkas dulu untuk nanti malam. Yang itu boleh kita makan sama-sama. Itu sisanya untuk gua. Boleh tau nggak harganya berapaan? Jadi untuk yang mentainya itu harganya 35.000. Isinya 6. Yang ada isi 6. Murah dong. Yang isi 4 itu 22.000. Oke. Untuk yang chili oilnya itu 20.000. Kalau yang isi 6-nya 30.000. Affordable banget. Yap. Oke, ini berarti bikin sendiri? Aku masih bareng sama orang juga sih. Oh, bareng juga. Ya. Oke. Kontaknya ada nggak? Boleh deh masukin kontaknya sekalian guys. Kontaknya di sini ya. Nah, aku ada Instagram kok. Oke, Instagram nih bisa pesan langsung ke Instagram Nando. Atau langsung kontak kalau mau pesan dimsum-dimsuman ini. Dimsum nan. Dimsum.nan.
dimsum.nan. Jadi nama dimsumnya itu ada dimsumdo, dimsumnan, dimsandut. Jadi Nando gendut ceritanya. Serius? Oh ya. Sebentar, ini kan lu OTW nggak gendut lagi. Enggak dong. Dimsumnya tetap nanti dimsumdut. Dimsumdut. Maksudnya Nando dimsumnan. Tapi menunya tuh namanya biasanya kan dimsum mentai biasanya gitu kan. Dimsum apa gitu. Nah, kalau aku namanya pakai nama aku. Ada dimsumnan itu yang mozzarella, ada dimsumdut itu ada yang isi 6. Ada dimsum do-nya itu yang isi 4 gitu. Lucu. Jadi Nando Dut gitu kan, ada nannya, ada do-nya, ada dut. Gitu. Habis lagi diet nih gue. Waduh, aku juga loh lagi diet ini. Oke. Jujur kenapa Nando bisa latah? Minum dulu dah. Boleh minum dulu. Allah ya Allah. Jadi sebenarnya sebelum kenal Dedi juga udah latah. Oh serius? Jadi latahnya dari mungkin 2016. Kebetulan aku kan emang di film juga. Ya. Dari awal tuh emang aku udah di film. Oke. Sebelumnya aku jadi kru abis. Justru malah awalnya dari kru dulu. Iya, dari kru aku jadi skrip. Oke. Dari skrip. Terus aku jadi stuntman. Starman. Ya, stuntman. Selesai stuntman aku nyoba-nyoba untuk jadi fighter. Setelah aku jadi fighter. Ini fighter, real fighter. Bukan fighter yang ini. Oh, di film kan? Di film itu juga koreonya. fighternya ceritanya. Oh, oke. Misalkan Om sebagai pemainnya, aku yang bagian berantemnya. Gitu. Oh, stunnya juga gitu. Bukan, kalau stun itu kan peran pengganti. Oke. Kalau fighter? Ada juga sih stun yang adegan pecah-pecah itu namanya stun. Oke. Kalau fighter itu Om Fadi fighting sama aku sebagai orang yang fightingnya. Oh, oke. Oke, paham. Dari jadi fighter, setelah jadi fighter, aku coba untuk main sinetron lah. Oke. Sinetron pertama? Sinetron pertama itu aku. Yang jadi bayi itu kan? Itu. Itu pertama kali itu kalau nggak salah aku tuh. Aku lebih banyak sebelum sinetron ternyata aku film dulu. Oh, film dulu. Jadi stuntman itu tuh yang itu. Oke. Habis itu coba buat berdialog. Berdialog. Mencoba untuk untuk bisa berdialog sama orang karena stuntman tuh nggak diajarin untuk berdialog kan. Jarang banget maksudnya. Mungkin tiba-tiba gedebak. Iya taunya Gedebuk. fighting, choreo and action pak kelar udah. Blak. Gitu udah cuman gitu doang. Nah, aku mencoba untuk menambah skill aku untuk kayak coba mainnya. Oke. Akhirnya aku coba main sinetron, film nggak ada dialog cuman berantem doang sama jadi stuntman. Setelah itu aku coba sinetron Anak Langit. Anak Langit. Yes, yeah. Oxford gitu. Of course. Oxford. Iya, of course. Jadi setelah dia ngeliat muka gue bingung. Hah? Langsung dibenerin. Oh, itu maksudnya. Anak-anak zaman sekarang ini ya bercandanya ya. Iya, betul. Zap. Boom. Bab. Aku coba sinetron dan alhamdulillah first aku sinetron itu aku dapat panjang. Di Anak Langit lumayan sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu. Oh, stripping. Mantap. Biar banyak doku ya. Udah tuh syuting sinetron kok nyaman. Oke. Kok duitnya banyak. Oke. Aku coba terus habis itu aku coba web series terus ada karakternya. Terus ini yang lagi tayang banget nih, ini ya pertaruhan ya Nando ya. Pertaruhan 3. Pertaruhan 3 ada Nando, Hilmi nih di sini nih. Badannya masih masih kayak babi. Masih kayak babi kayak gua. Bukan babi dong, gitu loh. Buff. Oh, buff ya. Tapi tetap aja pipinya ya. Ya. Pipinya kelihatan banget. Ya untuk karakter itu sih cocok gitu. Cuma kalau dikurusin lagi, lu kayaknya cocok kalau kurus kayak foto yang tadi kita kasih lihat. Lu cocok kayak main di
superhero deh. Superhero. Jadi apa King? King. Jadi King. King Kong. Tapi lu sempet main di Bima Satria Garuda gak sih? Bima X itu ini dulu aku jadi kru. Oh di kru. Jadi kru ya. Oh di situ. Nggak belum jadi fighter tuh. Kalau Om tahu tuh ada namanya kru sling yang sering buat orang terbang-terbang. Iya seling tahu. Nah, itu kayak gitu. Dulu aku. Wah, yes. Nggak takut ketinggian tapi takut rambutan. Agak aneh ini orang. Oke, intinya akhirnya lu mulai latah itu sejak kapan? Dari Bima X. Dari zaman aku jadi kru. Aku ngegodain orang. Awalnya dari gitu dulu. Nambah. Enggak, lu godain orang yang latah. Iya, yang latah. Hati-hati. Jadi teman-teman yang ada di rumah kalau misalkan ada orang latah, jangan latahin. Latah kalian semua. Sebentar lagi. Jadi waktu pas abis syuting dari Kebumen, kan kita syuting reguler lagi kan sama Mas Gary kan. Gue bilang sama Mas Gary, Mas Ger, bangke lu kata gue. Apa Fat? Gara-gara lu kita berhari-hari di Kebumen Jogja. Kemarin gue main pedal. Kan biasanya kadang-kadang orang ada aja yang mukulnya kenceng. Terus putak. Terus udah gitu ke arah muka atau badan kita. Itu raket gue yang biasanya gue menghindar, ini kepukul balik sama gue. Tapi sebelum kepukul, itu ada sebutan dulu. Ayam. Ya, ayam lu. Iya, gue kayak, gue jadi latah kata gue. Terus si Mas Gary cuman, emang enak kata dia. Mungkin gara-gara gue sering ngejalin lu berdua Bisa. kali ya. Awalnya tuh emang dari dulu. Gue ayam langsung. Gitu. Gitu, cuman maksud gue, oke, untuk kemampuan pedalnya, gue nambah refleks, lebih cepet. Tapi ganggu ada ayamnya kan. Kalau lagi tonton nggak keren gitu kan, ayam gitu kan. Oh iya, oke. Jadi lu pertama kalinya itu gara-gara ngegodain waktu jadi kru. Iya. Terus akhirnya makin menjadilah itu. Jadi latah, dibentuk jadinya tuh. Hah, dibentuk? Dibentuk jadi lebih parah. Sama kru-kru yang lain? Iya, dijadiin, jebret. Nah jadi waktu pas ketemu Dedi latah lu latah? Ya udah ketemu kita. Jadi kayak kita bisa loh berdua kayak tadinya kita ngantuk jadi gak ngantuk. Sumpah tiba-tiba kayak misalkan ada klakson. Kayak gitu kan tiba-tiba monyong lu. Kayak gitu-gitu kita sering banget diklaksonin sama truk. Terus kita kaget berdua. Kayak gitu-gitu. Itu kalau yang mulai itu nahan ya, ngerem. Gue udah mulai paham tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak tadi itu kunci. Berarti lu paling sering kalau misalnya latah ngomong apa? Kunci. Ngomong kunci. Oh itu. Astagfirullahaladzim. Untung bisa ketahan nih mulut. Iya ini. Bagus. Keren. Remnya agak pakem gitu. Karena aku kejadian waktu itu takutnya. Jadi sempet lagi live. Syuting live. Kayak kita jaga. Jadi omongan yang kotor-kotor diganti wortel. Jadi kan wortel gitu. Wortel. Oh itu gimana kontrolnya ya? Iya, itu benar-benar. Terus sampai keringet dingin gak sih lu kayak gitu? Iya, kadang-kadang suka kayak nahan, kayak lidah tuh. Lidahnya ditahan ya? Ditahan kan. Iya. Jangan sampai gitu. Oke. Lucu itu. Oke, Nando, what's next yang akan lu lakuin ke depannya? Karena kan tadi kan kalau kita tahu karir lu ternyata lu mulai dari kru, stunt, fighter, sampai akhirnya lu sempat jadi pemeran juga. Dan di sini juga ada beberapa wejangan-wejangan beliau lah ya yang pengen lu comeback lagi nih untuk banyak karyanya gitu. Sekarang lagi tayang juga Pertaruhan 3 ada lu juga. Maksudnya apa nih nextnya ke depannya? Ya selain lu tetap harus jualan ini enak nih soalnya nih. Jujur ini enak jujur. Ini nanti yang pastinya aku mau fokusin ke dimsumnya juga sih. Oke, pertama dimsum dulu yang pengen lu fokusin. Terus ya diet ya kan sudah Oke, pasti. Diet terus pengen syuting maksudnya pengen casting gitu juga. Oke. Tapi harus benerin dulu nih gitu. Maksudnya after dari selesai aku udah diet apa segala macam, aku pengen
casting lagi. Oke, ini banyak yang nonton nih, produser, director gitu. Ya gue juga sih nanti bikin 2026 ya. Ya. Casting juga nanti Do ya 2026. di produksi gue ya. Oke, Do. Menurut lo, ini Mas Gary ini tuh pengen nitipin pesan apa sih ke orang-orang yang tersayangnya? Dia selalu bilang jagain adik. Oke. Ya. Oke. Adik, jagain kakak Dila, Oke. jagain abang Azriel, ya kan. Jadi Mas Gary minta tolong dijaga juga keluarga dia Iya, secara nggak keluarganya. langsung. Sabia semua, Gugi katanya minta tolong jagain katanya adik-adiknya. Bunda semua, aku bilang makanya aku kayak nggak sungkan kalau misalkan dari keluarga Dedi kalau misalkan minta tolong aku boleh banget gitu. Oke. Anggap aja nih aku bodyguard lah. Gitu aja. Oke. Oke. Mungkin kalau misalkan butuh apa kayak mungkin kalau misalkan untuk secara setiap hari aku nggak bisa mungkin. Tapi aku selalu insya Allah 2 minggu sekali kayak misalkan aku sama Bang Azriel tuh ada ngobrol nanti kita bagi 2 ya Dok gitu, bagi 2 kan Abang Azriel kan kerja kan ya. Jadi takutnya dia nggak bisa ketemu sama Bunda jadi aku yang iniin. Oh, waktunya berbagi. Waktunya berbagi. Dia ngomong sama aku. Jadi kompak juga ya. Ya. Oke. Pesen apa yang disampaikan Mas Gary untuk lu nih? Untuk lu pribadi ya selain jagain tadi kan itu pesan yang untuk untuk orang-orang yang tersayang gitu ya. Untuk Nando sendiri apa yang masih lu pegang atau mungkin ada ibaratnya apa ya? Ada omongan beliau lah atau apa gitu yang lu pegang gitu jadi pedoman hidup lu atau gimana gitu? Dia bilang kayak gini sih. Kalau misalkan lu mau dapat kerjaan, lu harus samperin orang-orangnya. Lu kalau misalkan cuma diem doang lu mengharapkan pekerjaan, itu nggak bakalan dapat karena orang pasti bakalan lupa. Kalau misalkan ada kamu nih datang, orang kan jadi inget, oh ini ada Nando. Wah iya lupa ada Nando. Pasti orang tuh ada gitunya. Dia bilang kalau misalkan pengen nyari mau kerja, mau banyak link, ya kamu juga harus temuin sama orang gitu loh. Dedi pun juga kayak gitu sama. Dedi ketemu sama orang, ketemu sama ini. Walaupun bukan ngomongin soal pekerjaan, setidaknya kita ada silaturahmi. Silaturahmi Itu orang jadi ingat kita lagi. Oh iya ada Gary, kata mungkin dia ngomongnya kayak gitu. Oh ada Nando, oh iya ada ini. Jadi tetap diingat gitu loh. Dia tuh selalu bilang kayak gitu. Jangan kita mengharapkan dari orang lain terus, kitanya juga harus gerak gitu. Ya. Jadi tuh selalu bilang kayak gitu. Dan itu ini kebayang-bayang terus sama aku. Kayak misalkan kayak aku kan belum sempat ketemu sama Om Dimian kan. Om Dimian tuh udah minta aku untuk datang ke kantor. Aku bilang iya Om, karena kebetulan karena sekarang nih kan udah mau liburan nih ya, kan akhir tahun. Jadi tuh banyak yang di tempat usaha aku pada ini lagi rame. Oh jadi susah ya. Iya. Itu juga makanya aku tuh belum bisa ninggalin kayak misalkan aku tuh biasanya kayak siang kayak gini, nanti tuh sore aku pulang, aku udah langsung jualan lagi. Oh. Kalau misalkan sekarang kan udah stop dulu aku bilang. Oke. Aku bilang juga aku kalau jadi antara aku mau ke rumahnya Om Demian ke kantor atau enggak ke rumahnya Bunda karena aku janji sama Bunda sama Adik insyaallah kalau misalkan akunya bisa aku tuh 2 minggu sekali aku ke Bintaro aku bilang. Ke rumah. Yang gitu sih. Oke. Thank you banget Nando udah datang ke sini. Terima kasih Sampai kita ketemu lagi. Ya. Di lain perjumpaan. Soon sih mesti kita akan ketemu sering-sering ya. Ya, harus. Nando Hilmi. Thank you semua.